cerita Ibrahim menyembelih Ismail, jangan mikir Ibrahim bawa golok Ismail ngekok nggak gitu tuh Bu. Begitu mau di situ berubah jadi kambing, gimana caranya? Kan Ibrahim bukan pesulap, bener nggak? Ini kita nggak ngomongin penting nggak penting berangkatnya loh ya, bukan itu poinnya. Ibu kalau punya uang berangkat mah berangkat aja, tapi jangan sampai berangkat nggak ngerti gitu. Orang yang berangkat itu maaf ya, saya pengalaman Bu, umroh tuh sering banget, haji udahlah gitu. Saya nanya, kamu tawif nih, Yai, ini kenapa muter-muternya kok ke melawan arah jarum jam? Jawabannya, udah pokoknya gitu, kerjain. Jadi orang yang tawaf itu bukan sibuk berdoa Bu, sibuk baca doa. Iya pakai petunjuk, begitu jatuh, aduh, udah jatuh. Kenapa Ibrahim menyembelih Ismail? Karena Ismail itu bisa apa coba? Gengsinya kita, jabatan, harta, kesombongan, kebencian. Jadi haji buat siapa? Yuk, mulai. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Jadi kalau masuk Baitullah aman nggak? Sekarang masuk ke Masjidil Haram, ada yang hilang sendal nggak? Nah, berarti bukan itu kan? Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah. Jadi haji kewajiban buat siapa? Bukan hanya untuk orang Islam. Kita belajar dulu makom Ibrahim nih. Ini kan Ibrahim itu dibawa tiap hari, tapi kadang-kadang nggak tahu kenapa dibawa gitu loh Bu. So ibu-ibu lagi sholat bawa-bawa nama Ibrahim nggak? Kenapa begitu? Berarti pertanyaan saya, haji itu perjalanan keluar atau ke dalam diri? Karena kaitannya bukan menuju kemana-mana, tapi kembali kepada sesuatu yang spiritual. Berarti Baitullah yang sejati ada di mana Bu? Di sini. Makanya Nabi Muhammad bilang, kolbun mukmin Baitullah. Kolbunya si mukmin loh ya. Mukmin itu bukan identitas, bukan. Itu adalah Baitullah. Ibu-ibu jangan lupa ya. Ketika Allah membuat satu statement bahwa aku hendak menjadikan khalifah, ini adalah rumahnya, yang berhak menjadi tuan rumah hanya Allah. Betul nggak? Tapi sekarang boleh jadi Allah jadi tamu di rumahnya sendiri. Betul nggak? Kenapa? Karena yang jadi tuan rumah adalah egonya. Berarti tantangan terbesar untuk meniti ke dalam diri melawan siapa Bu? Ego. Maka saya selalu mengatakan ulang-ulang, semoga nggak bosan, manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Titik. Oke sampai sini? Pertanyaan berikutnya, ego ada di luar diri, di dalam diri? Berarti kalau punya masalah jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena semakin pengen ngeberesin orang lain, semakin nggak akan selesai. Karena kenapa? Masalahnya di sini. Kaitannya terletak pada ego. Sampai sini oke? Maka ego ini disimbolkan dengan kata-kata Ismail. Berarti ketika Ibrahim disuruh nyembelih Ismail, suruh apa Bu? Egonya potong. Salah satu sifat ego adalah sifat kebinatangan. Makanya motong sapi, kalau kebinatangan orang yang motongnya nggak berubah, nggak kurban dia. Sip ya? Terus ibu-ibu maaf ya, ini cerita Ibrahim menyembelih Ismail, jangan mikir Ibrahim bawa golok Ismail ngekok nggak gitu tuh Bu. Begitu mau di situ, berubah jadi kambing, gimana caranya? Kan Ibrahim bukan pesulap, bener nggak? Iya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Make sense nggak? Berarti ini semua lagi mau berbicara kemana? Keluar diri atau ke dalam diri? Berarti pertanyaannya, haji untuk siapa? Maksud saya untuk orang yang identitasnya sesuatu, agama tertentu, atau untuk manusia? Baru kita mau mulai. Pak, kan tadi Bapak bilang kalau Bapak bilang kalau haji itu adanya di sini gitu ya Pak ya. Nah terus kalau di rukun Islam kan disebutkan wajib untuk haji kalau kita mampu. Apakah itu maksudnya jadi kita menjadi tidak perlu ke sana apa gimana? Oke, gini Bu. Salah satu untuk kita menyembelih ego, memaafkan Bu. Oke? Sekarang saya tanya, semua orang di sini tingkat memaafkannya sama nggak? Enggak. Berarti kemampuannya beda-beda nggak? Maka haji bagi yang mampu memotong ego
sesuai dengan kemampuan. Memaafkan kita level hari ini mau memaafkan berapa persen sih? Gitu Bu. Di sini maksudnya. Di sini. Sehingga berangkat ke sananya bukan urusan ini sebenarnya. Tapi nanti kita bahas kenapa perlu perjalanan ke sana, nanti kita bahas. Gitu. Jadi masih ada. Jadi ini bukan urusan penting gak penting ke sananya, bukan. Tetapi yang paling esensi adalah meskipun kita bolak-balik ke sana, tapi kita nggak menyembeli ego, kita nggak pernah kurban dan nggak pernah haji gitu loh Bu maksudnya. Sip ya. Kesana itu hanyalah sebagai bentuk yang namanya ritual. Jadi kalau kesana berritual tapi tidak berspiritual, maka pulang ada perubahan nggak? Enggak. Yang penting perubahan. Makanya perubahan itu nanti kaitannya sama kemabruran. Makanya nanti disebut bahwa yang mabrur itu bukan di sananya, begitu pulang disitulah kemabruran gitu. Punten Pak. Ya. Tapi iman itu kan turun naik. Gimana Bu? Iman itu kan turun naik. Jadi Tiba berubah, tiba-tiba balik lagi. iya, yang penting cepat balik aja Bu. Iya dong. Betul nggak? Ada sikring mengingatkan. Iya. Yang bahaya kita nggak tahu lagi di atas atau nggak tahu lagi di bawah, itu yang bahaya Bu. Makanya disebut kolbu. Kolbu itu artinya berbolak-balik gitu loh Bu. Bolak-balik, 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 bolak-balik. Gitu. Tapi nanti kalau kita sudah melampaui kolbu, masuk ke level hati namanya fuad. Udah nggak terlalu gini nih. Nanti masuk ke sir, udah nggak terlalu gini lagi. Nanti masuk ke lub, udah stay banget. Baru nanti ketemu Baitullah yang sejati gitu loh Bu. Lama Bu. Berarti kan perjalanan kita ya? Iya. Tapi Bu punten mohon maaf ya, kan hasilnya nggak penting Bu. Yang penting kita sekarang mau berproses atau enggak. Iya. Karena mau hasilnya A, B, C tergantung dari proses kita. Betul nggak Bu? Oh iya, gini. Ibu-ibu maaf ya, hidayah itu artinya petunjuk. Oke, kita belok dulu nih. Refer kepada Quran di surat 2269 ada kata-kata gini. Yu'til hikmah mayasya. Hikmah atau hidayah akan diberikan kepada orang yang aku kehendaki, kata Allah. Betul? Berarti ibu-ibu saya mau dapat hidayah atau enggak yang menentukan siapa? Nah, mulai lagi. Dengerin dulu. Nih nyalahin Allah aja ya, dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Ibu-ibu ingat rumus kita ya, pokoknya kalau saya nanya langsung jawab, asbun udah gitu aja ya. Berarti nggak dipikir dulu. Gini. Allah memberikan hikmah, hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Clear? Sekarang saya tanya, ibu-ibu saya mau dikehendaki atau tidak yang menentukan siapa? Saya mau nggak? Iya, ibu minta, tapi ibu nggak berubah, dapat nggak? Enggak lah. Contoh, ibu dapat resep pisang goreng, dibaca tiap hari, pisang, telur, terigu, gula, pisang, telur, terigu, gula, minta pisang, jadi pisang goreng nggak? Enggak, kenapa? Ngoceh mulu gitu. Jadi kalau mau ada pisang goreng harus ngapain? Kerjain. Berarti pisang goreng kejadian ada di depan diri kita, yang menentukan siapa? Oh, tadi Allah Nah gini nih suka nyalahin Allah aja gitu. Allah, dikit-dikit Allah gitu. Boleh Bu? Ya. Jadi kalau kita bisa motong ego kita, Yes. kita bisa diklaim sebagai haji. Yes. Berarti orang yang pergi kan belum betul. Betul. Kalau saya tanya mana yang lebih baik, Mana yang lebih baik? Semuanya tergantung ukurannya masing-masing. Lah, yang lebih baik ibu nggak usah ribet sama orang lain, udah gitu aja. Gitu intinya. Karena kita nggak pernah tahu ukuran orang lain gitu loh Bu. kenapa kok di situ dinyatakan bahwa wajib untuk mereka pergi? Oke. Ya. Ya. Kita mampu, apakah kita juga nggak perlu ke sana? Ya, itu nanti 30 menit lagi ibu ngerti pasti. Nanti menuju ke situ. Tenang. Kan belum beres, tenang.
Tenang. Sip ya. Supaya kita ngerti basicnya dulu gitu loh, Bu. Ini kita nggak ngomongin penting nggak penting berangkatnya loh ya. Bukan itu poinnya. Ibu kalau punya uang berangkat mah berangkat aja. Tapi jangan sampai berangkat nggak ngerti gitu. Iya, orang yang berangkat itu maaf ya, saya pengalaman, Bu. Umroh tuh sering banget, haji udahlah gitu. Saya nanya, ke mutawif nih, Yai, ini kenapa muter-muternya kok ke melawan arah jarum jam? Jawabannya, udah pokoknya gitu, kerjain. Bacaannya ini. Jadi orang yang tawaf itu bukan sibuk berdoa, Bu, sibuk baca doa. Iya, pakai petunjuk, begitu jatuh, stres, aduh, udah jatuh, gitu. Jadi pusing, jadi pulang, nggak ada perubahan. Kenapa? Karena not even understand, gitu loh. Udah kuncinya itu aja. Makanya surat 17 ayat 36 bilang, janganlah melakukan sesuatu yang kamu nggak punya pengetahuan tentangnya. Contoh ya. Ini pengalaman unik, Bu. Saya tuh dulu hampir tiap tahun umroh, Bu. Umroh kerjaannya gitu. Ya. Nih, saya kasih contoh, Bu, supaya kita agak sedikit ngerti. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita paham dulu sebuah konteks bahwa kaitannya ada ritual dan ada spiritual. Itu dulu, ya. Nih. Kebayang nggak, Bu? Ketika seseorang datang ke Masjidil Haram, ada ngomong, sholat di sini 100.000 pahalanya. Pernah dengar gitu nggak? Nah. Sekarang saya tanya, kalau orang melakukan sesuatu nyari pahala, ikhlas nggak? Nah, ya udahlah, jelas. Itu namanya bukan ibadah, namanya dagang. Kan ada timbal balik. Tapi nggak apa-apa sih. Di level orang tertentu, pahala masih perlu. Makanya di level yang namanya ritual, wajib itu artinya harus. Tapi di level yang namanya spiritual, wajib itu artinya perlu. Butuh. Sok, saya kasih contoh. Ibu-ibu kemarin Ramadan puasa nggak? Ibu-ibu kemarin puasa karena harus atau karena perlu? Yang mana? Yang benar. Nah, pokoknya kalau jawabannya langsung udah ketahuan aja, udah gitu ya. Udah boleh dijawab masing-masing, nggak apa-apa sih ya. Ya udah nggak apa-apa sih ya. Soalnya mau perlu kayak mau harus nggak penting juga ya. Tapi tolong dijawab dengan kesadaran bahwa jangan selama ini saya sholat masih harus, puasa masih harus, umroh masih harus. Kalau harus pasti didorong oleh ketakutan. Oh iya, nggak underestimate nggak, Bu? Ini kita ngomongin fakta data mayoritas. Iya. Kenapa saya berani bilang gini? Ini semua yang 14 tahun saya research, outputnya nggak jauh 80% begitu, Bu. Kan ini lagi nggak ngomongin di sini, nggak di tempat yang jauh-jauh, bukan di sini, bukan di sini mah nggak aja pokoknya ya. Soalnya di sini belum pernah saya teliti gitu aja. Cuman dari jawabannya ketahuan, udah gitu aja. Nah ya, contoh. Dulu kan belum ngerti ya, Bu ya. Dulu belum ngerti. Tapi dulu belum ngerti, saya tuh nggak tahu kenapa pengen banyak nanya gitu, Bu. Saya nanya ke mutawif nih, Yai, ini Masjidil Haram nih, tahun, aduh saya lupa lah, 99 berapa gitu ya. Let's say 2000 aja. Oh iya benar, pas saya masuk SMA, 2000 nih. Saya nanya, Yai, ibu-ibu angkatan berapa ya? Ya nggak jauh beda ya, nggak jauh beda sama ibu saya maksudnya ya. Oh nenek ya, boleh. Oke, kan saya masuk 97 tuh lulus SMP gitu ya, 2000 tuh lulus SMA gitu. Umroh ceritanya, budak letik. Ibu-ibu, itulah kenapa ibu-ibu nggak usah percaya amat omongan saya ya. Dah, itu penting. Ya karena saya tuh nggak penting gitu sebenarnya ya. Ya tuh SMA-nya aja 2000, Bu, udahlah ya, dah. Tapi diundang lagi ya, tapi nggak apa-apa lah. Berarti yang salah yang undang, nggak apa-apa ya. Dah, saya mau nanya, punten nih. Ini experience yang nggak pinjem, Bu. Saya mengalami langsung. Saya nanya ke mutawif. Dulu Masjidil Haram tuh kira-kira seginilah ya. Saya nanya,
Yai, kalau sholat di Masjidil Haram dapat berapa pahalanya? 100.000. Wah, mantap. Semangat nggak, Bu? Semangat. Bu, super. Wah. Setidaknya ada keinginan untuk melakukan yang namanya muscle memory-nya gerak. Dah, itu juga udah bagus. Ya. Nah, tapi seiring berjalan mulai mikir, Bu. Mulai mikir. Iseng saya nanya. Yai, kalau di sini 100.000, kalau di sini berapa? 1, dia bilang. Oh gitu. Jadi kalau gitu saya kadang-kadang iseng, ya Allah mau 1 di sini cuman beda 100.000 ya Allah, 1 ya Allah gitu. Dah. Karena batasan pada saat itu Masjidil Haramnya segini. Nah, dapat ya? 2005 saya umroh, Bu. Haji. Haji nih. Pas yang menarik, habis haji yang saya tunjuk ke si Mutawif itu Masjidil Haram udah diperluas. Ya, terus saya nanya, Yai kalau di sini berapa? Jelas 100.000. Kalau di sini 100.000. Kalau di sini 1. Loh kok tiap 5 tahun ganti ya gitu? Kan saya nanya, betul nggak, Bu? Nah terus saya mulai mikir, oh ternyata yang nentuin pahala Menteri Pariwisata Arab kayaknya gitu. Ya entah menteri apalah ya gitu. Tapi mindsetnya, oh saya paham. Oh, kenapa ada metodologi begini? Setidaknya ini adalah untuk mengumpulkan yang namanya semangat. Sip ya? Berarti sekarang saya tanya, melepaskan atau menyembelih ego, salah satunya menyembelih kepemilikan nggak? Iya, Bu, maaf ya. Sekarang mau ngantri berapa puluh tahun, ketika orang sudah berniat dan dia tiap hari nabung, ketika dia nabung dia udah haji, berangkatnya bonus. Karena niat dia, saya mau melepaskan ego, saya nggak mau makan ini semua, apapun alasannya, dia tidak melekat kepada apa yang dia miliki, betul nggak? Berangkatnya mah bonus. Tapi ketika dia berusaha setiap hari, pokoknya saya mau berhaji, saya nabung, saya nabung, saya nabung, nabungnya itu adalah proses dari haji gitu. Oke? Berarti pertanyaannya udah nggak relevan lagi. Penting nggak pergi ke sana? Penting kalau paham. Koma, saya komain. Ini cerita lagi nih. Nabi Muhammad pernah ngundang sahabat-sahabatnya untuk haji. Ada satu yang nggak datang, Bu. Pas satu nggak datang setelah prosesi haji, yang nggak datang didatengin sama Nabi Muhammad ceritanya. Terus ditanya, hei Fulan, kenapa kamu tidak memenuhi undanganku? Keren jawabannya gini, Bu. Ya Rasul, maaf banget ya, saya tuh udah siap-siap mau pergi, perbekalan udah ready, rumah tetangga kebakaran. Dan semua perbekalan, semua apa saya kasihin aja ke tetangga, orang dia butuh. Jadi gimana saya mau pergi, orang saya nggak ada bekal. Nabi Muhammad bilang apa coba, Bu? Pak, satu poinnya, kamulah yang benar-benar berhaji. Sip ya? Berarti perjalanan ke sana itu bukan yang primer gitu maksud saya. Karena yang primernya itu adalah haji di sini saat ini sekarang. Masa sih menyembelih ego harus nunggu setahun sekali sih, Bu? Betul nggak? Sehingga nanti kita ngerti bahwa kenapa Ibrahim menyembelih Ismail? Karena Ismail itu bisa apa coba? Gengsinya kita, jabatan, harta, kesombongan, kebencian, pelit, amarah, sulit memaafkan. Itu kan semua Ismail yang perlu gitu. Sip ya? Maka Bu, di surat 2237, daging-daging dan darahnya tidak sampai kepada keridhaan Allah, karena yang sampai kepada keridhaan Allah adalah ketakwaanmu. Berarti bukan urusan sapinya gitu loh, Bu. Bukan. Tapi konteksnya bahwa dengan fasilitas sapi, saya melepaskan kemelekatan, dipotong untuk dibagiin, gitu kira-kira. Berarti kan kata kuncinya apa? Di situ saya melepaskan kemelekatan terhadap kepemilikan. Dan kita sadar ibu bapak, punten mohon maaf ya, kepemilikan tertinggi dalam hidup itu adalah kepemilikan kepada orang-orang yang terdekat. Salah satunya anak gitu. Sampai sini oke? Oke. Sip? Duh, jadi diam-diam gini. Ini oke nggak ini? Oke, sip. Clear ya? Dapat ya? Nah,
Sekarang saya mau nanya begini, Bu. Ya, ulang ya. Duh, ini tuh pertanyaan awal belum kejawab ya, ulang dulu sekali lagi. Jadi haji buat siapa? Yuk, kita mulai. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia, untuk siapa, Bu? Awas loh ya, bukan untuk orang Islam, nggak ada kalimatnya. Ialah Baitullah yang yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya fihi terdapat tanda-tanda yang jelas, ada ayat-ayat yang jelas. Apa itu? Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu apa sih, Bu? Oh, telapak kaki. Ya boleh lah. Boleh telapak kaki. Nah, gini. Makom dan makam beda nggak? Beda. Kalau makam tempat istirahat jasad. Tapi kalau makom itu artinya level. Berarti pertanyaan saya, makom Ibrahim ini apa maksudnya? Levelnya Ibrahim. Bu, Ibrahim itu apa sih? Iya tahu nabi sih, iya. Gini maksud saya. Ibrahim itu, makna Ibrahim itu apa gitu. Ibrahim itu dari kata ib itu artinya source, sumber, rahim itu kasih sayang. Jadi kalau kita mau masuk makom Ibrahim, penuhilah diri dengan welas asih. Sip ya? Berarti makom Ibrahim adalah makom yang penuh dengan 100% welas asih nggak? Iya. Maka supaya tidak terkotori oleh apapun yang menempel kepada welas asih, buang. Yang menutup welas asih kita, buang. Dan yang paling menutup welas asih kita apa? Kepemilikan. Sampai sini oke? Nah, kita belajar dulu makom Ibrahim nih. Ini kan Ibrahim tuh dibawa tiap hari, tapi kadang-kadang nggak tahu kenapa dibawa gitu loh, Bu. Sok ibu-ibu lagi sholat bawa nama Ibrahim nggak? Kenapa begitu? Ya paling sederhana, wallahu alam bisawab, udah boleh ya. Atau ya udah dari dulu juga gitu, nggak apa-apa sih gitu. Tetapi berarti penting banget nggak? Ya. Sekarang kita lihat apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Ibrahim. Saya mau nanya, Bu. Ibrahim itu dijadikan suri teladan sama Allah di Quran. Even di 1623 disampaikan kepada Muhammad, ikutilah Ibrahim. Makanya di sholat ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Di surat 4 ayat 125, Ibrahim itu disebut orang dia adalah yang paling Allah dekat lah gitu kira-kira. Oke ya, berarti contoh nggak? Contoh. Pun ibu dan bapak nanti kita bahas, Ibrahim itu nggak hanya berbicara sosok gitulah kira-kira. Nanti kita bahas pelan-pelan. Tapi gini pelajarannya. Sekarang saya tanya. Simpel aja. Kalau Ibrahim dibawa-bawa namanya, berarti penting nggak? Penting. Hal yang paling terpenting dari Ibrahim, satu poin nih. Bu, Ibrahim ini anak yang soleh atau anak yang durhaka? Yang mana? Ibrahim, anak soleh atau anak durhaka? Gini. Ibu kalau dengar kata anak soleh, anak yang nurut sama orang tuanya nggak? Sip. Berarti kalau nggak nurut sama orang tuanya, soleh nggak? Nggak. Durhaka. Oke dulu. Ulang dulu. Kalau ada anak nggak nurut sama orang tuanya disebut anak. Nah, sip. Jadi urusannya nurut atau enggak, betul nggak? Yes. Oke sampai sini. Sekarang saya tanya, Ibrahim nurut nggak sama bapaknya? Nurut. Aduh. Dengerin dulu. Gini deh, ibu-ibu, bapaknya Ibrahim siapa namanya? Ya papahnya Ibrahim, udah gitu aja ya, supaya gampang ya. Namanya Azar. Azar itu papahnya Ibrahim. Abah. Berarti Azar kakeknya Ismail. Sip. Berarti Azar naik ke atas dari Ismail berarti 2 keturunan, betul nggak?
Udah nggak usah ke bawah lah, 3 aja cukup ya, simpel aja. Sekarang saya tanya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Azar dan Ibrahim? Bahwa Ibrahim menolak mengikuti bapaknya. Betul? Tapi yang dipanggil sama kita hari ini bapaknya atau Ibrahim? Berarti, Bu, maaf ya, orang tua tidak didesain untuk diikutin. Jangan bilang sama anak-anak Ya, ya. sip ya. Jadi kalau ibu-ibu anak-anaknya mulai nggak ngikutin ibu, dia bentar lagi jadi Ibrahim, gitu kira-kira. Dalam tanda petik ya. Maka nggak ada perintah di Quran untuk ikutilah ibu bapamu, nggak ada, Bu. Kenapa? Karena orang tuanya belum tentu ngajak ke Tuhan, gitu. Ya. Berarti sekarang saya tanya, berarti bukan hanya anak yang durhaka, berarti orang tua bisa durhaka nggak? Udah gitu aja. Jadi jangan gampang bahwa anak durhaka, jangan-jangan orang tua yang durhaka. Karena Bu, sok ibu ubek-ubek semua kitab suci, nggak ada satupun. Saya boleh ngambil referensi Bible satu ya. Yesus tuh bilang gini, jangan harap di Matius 10 ayat 36, jangan harap aku datang membawa damai, tapi aku membawa pedang untuk memisahkan antara orang tua dan anaknya. Means, hati-hati terhadap kemelekatan orang tua dengan anak. Karena kenapa? Itu kemelekatan tertinggi dalam hidup, gitu. Oke, sampai sini? Berarti harus sadar, penting untuk sadar, anak itu punya benih. Jadi orang tua jangan sok-sokan benih anaknya cabe, didurian-duriankan gitu. Stres dia. Betul nggak? Berarti sekarang saya tanya, anak melahirkan orang tua atau orang tua melahirkan anak, yang mana? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Orang tua melahirkan anak atau anak melahirkan orang tua? Orang tua melahirkan, nah, itu jawaban syariat banget tuh. Nah, tapi kalau masuk ke dalam esensi, seorang ibu dan bapak nggak jadi orang tua kalau belum lahirnya si anak, betul nggak? Iya. Khususon ibu-ibu, maaf, dalam perspektif ini, anak tidak lahir dari ibunya, melalui ibunya. Betul nggak? Betul nggak? Berarti kalau gitu Ibrahim belajar sadar nggak? Oh iya, Ismail bukan punya saya. Sesayang-sayangnya saya sama Ismail, dia punya kurikulum hidupnya yang saya nggak bisa ikut campur, gitu. Ibu-ibu maaf ya, data terakhir bahwa 90% anak masuk kuliah itu nggak sesuai sama passionnya. Dan salah satu yang memutuskan adalah orang tuanya. Anaknya punya passion ngelukis, orang tuanya dokter, anaknya dipaksa jadi dokter. Nggak happy hidupnya. Oke? Ini maaf ya, mau motong kambing, sapi limosin 10, tapi relationship anak sama bapak, ibu sama bapak nggak beres, nggak kurban namanya. Karena kata kunci dari sini adalah Ibrahim belajar dari Azar dan Ibrahim mengimplementasikan kepada Ismail. Sekarang saya tanya, apa yang paling Ibrahim tolak dari bapaknya? Apa, Bu? Menyembah berhala. Betul nggak? Sekarang saya tanya, Ibu kalau dengar kata berhala yang kepikiran apa? Patung. Di sini ada patung nggak? Karena mindsetnya terlalu sempit, jadi aja setiap patung disebut berhala. Kan intinya bukan patungnya, Bu. Tapi Ibrahim gak setuju bukan sama patungnya, bukan. Contoh. Ibu kalau ke Pancoran ada patung Pancoran ya? Dari saya lahir sampai sekarang gini, Bu. Ya. Saya belum pernah ngelihat lagi gini, belum pernah. Dia gini terus. Oke? Sekarang saya tanya, si patung Pancoran bisa berubah nggak posisinya? Berarti dia dari lahir mematung sampai sekarang, selama saya hidup aja udah 42 tahun, dia mematung 42 tahun, dia nggak kemana-mana, betul nggak?
Berarti kalau saya, ibu-ibu, dari 10 tahun mindsetnya begitu, 15 tahun mindsetnya begitu, pemikiran dari 20 tahun begitu, nggak ada perubahan pemikiran mindset paradigma begitu terus dari 20 tahun yang lalu. Berarti lagi mematung nggak kira-kira? Itulah menyembah berhala namanya. Jadi Ibrahim nggak setuju, papa tuh konvensional banget sih pikirannya gitu. Ya, sehingga ketika kita bicara dalam konteks ini bahwa berhala di sini konteksnya bukan masalah itunya, tapi kita tidak pernah renewing understanding, gitu loh Bu. Dari dulu taunya sholat itu gitu terus, pokoknya gini aja udah. Dari dulu taunya haji itu cuman berangkat terus ke sana. Dari dulu taunya terus aja dan seterusnya. Sehingga kita lupa bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu. Berarti perubahan paradigma pentingnya. Yes. Berarti ketika kita punya sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang baru, kita lagi melepaskan diri dari berhala lama. Kenapa? Karena berhala lama yang membuat kita menderita hari ini. Kenapa? Karena sudut pandangnya sama, memaknainya sama, stresnya tetap sama gitu. Sampai sini oke Bu? Aduh jadi lemas-lemas segini. Ini oke nggak? Ini udah 11.36 ya? Oke. Dikit lagi Bu, dikit lagi. Aduh bahas haji itu nggak bisa satu pertemuan sih Bu. Tapi sampai sini oke Bu ya? Ada something ya? Dah. Ya udah terakhir ya. Terakhir nih. Baru mulai ya, tapi nggak apa-apa sih. Tapi Bu dapat sesuatu ya? Dapat ya? Oke. At least Bu, setelah ini kita nggak terlalu kaku untuk melihat ini dalam bentuk ritual. Udah gitu aja. At least abis ini nggak usah nanya, udah haji belum, gitu. Udahlah gitu. Abis gitu mau temenan sama yang haji doang gitu misalnya, ngapain? Ya ini klub perkumpulan haji. Nah, yang mau temenan kalau nggak haji out, keluar dari grup gitu misalnya. Jangan atuh Bu. Sip ya, clear ya. Dah, terakhir Bu. Kita bicara super duper core-nya. Nanti saya menjawab pertanyaan Ibu sedikit. Pertanyaan terakhir, statement terakhirnya gini. Saya review dulu. Jadi perjalanan haji, perjalanan keluar atau ke dalam? Berarti yang di dalam ini kolbu kita betul? Yang mengotori kolbu adalah ego. Setiap saat ibu-ibu memotong atau melepaskan ego, ibu lagi kurban dan haji, udah gitu aja. Jadi begitu nanti ibu orang ngelihat orang nyebelin, ingat kurban haji, maafin aja gitu. Nah, begitu ibu memaafkan baru hajah. Nah, beda antara hajar sama hajah, beda ya. Jangan dihajar atau Bu, jangan. Sip ya? Dapat ya? Berarti semua manusia punya kesempatan haji nggak? Sip. Nggak ada urusannya sama nominal, nggak ada urusannya sama tempat, urusannya sama mau atau enggak. Urusannya adalah bagaimana aku dalam tanda petik melawan egoku sendiri. Sip ya? Oke, saya selesaiin dulu. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Jadi kalau masuk Baitullah aman nggak? Sekarang masuk ke Masjidil Haram, ada yang hilang sendal nggak? Nah, berarti bukan itu kan? Nah, sip ya. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah. Jadi haji kewajiban buat siapa? Bukan hanya untuk orang Islam. Berarti siapapun yang namanya manusia, inti dari hidupnya adalah meniti ke dalam dirinya. Karena untuk menemukan musuh sejatinya nggak di luar tapi di dalam dirinya. Ini berlaku untuk orang lain juga nggak? Berlaku untuk identitas lain juga nggak? Karena Quran didesain untuk manusia, bukan untuk orang Islam. Hati-hati nih. Apalagi kalau kita bilang Islamnya itu identitas. Kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Sip? Oke? Ibu-ibu, ini saya rasa ini yang paling esensial untuk kita lakukan secepat mungkin. Karena ini nanti yang akan kita sadari gitu. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, urusan haji, umroh, kita gampangin aja bahwa konteksnya itu adalah tawaf, sa'i, sampai nanti inti dari semuanya wukuf sebenarnya. Karena nanti puncak dari haji itu wukuf.
di Padang Arafah. Ingat, Padang Arafah itu bukan tempat. Karena Arafah itu adalah mengingat. Semua padang bisa disebut Arafah ketika kita mengingat Allah gitu. Jadi Jenggala ini bisa jadi Padang Arafah kita nggak? Berarti ibu datang ke sini dengan niat ingin mengingat Allah, Arafah kepada Allah. Ibu pulang dari sini ingin melepaskan ego. Berarti ibu datang ke sini lagi umroh dan haji nggak? Sip. Tapi nggak usah cerita-cerita, udah gitu aja ya. Awas nih. Pulang dari sini, aku pulang haji. Wah, selesai. Hati-hati ya. Udah, nggak usah cerita-cerita. Yang penting kita paham gitu maksudnya. Sip ya. Kan yang ngerti ini cuma 2%, by the way. Oke. Sip ya. Dah. Ada 3 poin penting dari esensi ini, Bu. 1. Tawaf selalu counter clockwise, betul nggak? Kenapa? 1. Mengingatkan pulang. Jangan lupa untuk pulang. Maka returning. Untuk menyadari bahwa di sini cuman sementara. Itu 1. Jangan sampai tergoda dengan yang sementara, jadi terlalu betah di tempat yang sementara. Sementara tempat sejati kita not belong here. Makanya counter clockwise dia. Ya. Dan nanti kenapa 7 dan seterusnya panjang lah. Tapi esensi dari semua esensinya 1, Bu. Setiap perjalanan tawaf itu pasti dimulai dari Hajar Aswad, betul nggak? Yes. Hajar Aswad itu simbol dari Siti Hajar. Dan nanti akan menemukan Hijir Ismail. Dan nanti akan menemukan Makom Ibrahim. Inti dari semuanya cuma segitiga ini. 1. Sadarilah bahwa kenapa Hajar Aswad dalam satu perspektif filsafat bahwa dia berbentuk seperti kemaluan seorang wanita untuk menyadari bahwa siapapun kita datang dari ibu kita. So Nabi Muhammad mengajarkan kenapa Hajar Aswad harus dicup, harus dicium. Make a good relationship with your mom. Itu nomor 1. Karena orang sekarang ngecup Hajar Aswad tapi relationship sama orang tuanya nggak oke, berarti bukan itu poinnya. Sehingga relationship yang bagus akan membuat anak yang soleh karena ada makom kasih sayang yang tinggi gitu. Berarti ini lagi bicara circle yang terdekat kita nggak? Jadi Bu, to the point, inti dari kurban dan haji, indikator parameter kesuksesannya adalah keluarganya makin sakinah atau enggak. Udah gitu aja. Once keluarganya nggak makin sakinah, berarti nggak ngerti esensi dari qorib, dekat. Karena kenapa? Yang terdekat dulu yang harus kita beresin, gitu kira-kira. Dan nanti di dalam sakinah pasti ada mawadah dan warohmah. Itulah kenapa ini nanti simbol dari pernikahan sejati antara hamba dan Tuhannya gitu. Makanya nanti ini kaitannya sama munakahat atau persatuan. Maka ada sakinah, ada mawadah, ada warohmah. Dan kalau ini saya lanjutin jadi ceramah pernikahan namanya ya. Udah cukup dulu sampai situ ya. Nah, nanti tiba-tiba jadi ceramah pernikahan gitu. Nah, berarti segala bentuk apapun ini kontekstual, esensialnya adalah bagaimana melepaskan kemelekatan kepada orang yang paling berat dalam hidup kita. Cuman ada 2, pasangan dan anak, titik. Jadi kalau sekarang kurban sapi, milih sapinya aja berantem, nah nggak haji namanya gitu. Sapinya ribut gitu. Berarti kata kuncinya adalah good relationship sama ini semua. Itulah kenapa perlu sa'i, usaha. Maka abis sa'i di situ ada tahalul. Tahalul adalah simbol dari mahkota, mahkota simbol dari kepemilikan. Orang yang tahalul artinya melepaskan tingkat kepelitan. Jadi Bu maaf ya kalau ada laki-laki habis umroh rambutnya botak tapi tetap pelit, nggak ngaruh gitu. Nah, bukan itu poinnya. Sip ya, karena pada dasarnya esensinya adalah melepaskan kemelekatan. Terakhir menjawab pertanyaan Ibu. Terus sekarang pertanyaannya, penting nggak pergi ke sana? Kan gitu. Nah, kalau yang udah mah ya udah nggak apa-apa sih. Kan udah namanya juga. Meskipun pergi ke sana juga kadang-kadang ya udah aja sih, nggak ngerti-ngerti amat juga. Tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang saya tanya,
Saya akan menjawab, pergi ke sana penting atau tidak, tergantung. Satu, kesanggupan. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, kesadaran. Nah, sekarang pertanyaannya, apa urgensinya pergi ke sana? Kan gitu. Oke. Ibu-ibu mohon maaf ya. Hampir dari 98% yang kita lakukan itu datangnya dari kebiasaan. Setuju dulu nggak sampai sini? Berarti kita ini melakukan sesuatu based on habits. Betul? Sekarang saya tanya, kalau saya ibu-ibu mau berubah hidupnya, berarti yang harus dirubah apanya? Habitsnya. Berarti perubahan habits perlu satuan waktu nggak? Seseorang akan sulit habitsnya berubah kalau dia ada di lingkungan yang sama, di emosi yang sama, di struktur berpikir yang sama, di atmosfer yang sama. Berarti harus move on sebentar dulu nggak? Itu namanya hijrah. Jadi hijrah bukan ganti baju, tapi ganti pemikiran. Itu hijrah namanya. Tapi sambil ganti baju juga boleh-boleh aja sih. Tapi jangan sampai bajunya ganti, tapi pemikirannya kolot gitu. Berarti nggak hijrah namanya. Berarti pertanyaan saya, kalau kita mau merubah habits, perlu ada atmosfer baru nggak? Perlu ada lingkungan baru nggak? Sok pergi yang jauh selama berapa puluh hari, supaya kamu menjauh dari lingkungan dulu, supaya kamu mendapatkan atmosfer baru, supaya kamu come back stronger gitu. Gitu Bu. Jadi pertanyaannya, berangkat ke sana penting nggak? Penting juga. Tapi dasarnya bukan nyari Allah, bukan. Karena Allahnya nggak di sana. Makanya Rumi itu bilang gini Bu. Banyak orang yang menyangka bahwa Ka'bah ini rumah Allah. Tapi Rumi mengatakan, orang yang paling sedih adalah mengunjungi rumah kekasih tanpa kekasih di situ. Sedih banget nggak? Udah dianggap bahwa kekasihnya ada di situ, padahal nggak ada di situ. Sip ya? Berarti pertanyaan saya, keberangkatan kita ke sana, mau umroh kek, mau haji kek, untuk apa sih sebenarnya? Refresh. Untuk konten boleh sih. Bener juga Bu. Iya nggak apa-apa juga kan? Boleh. Cuman, maaf ya, saya mau mengutip dari profesor saya nih. Profesor saya bikin buku keren banget judulnya. Mekah sekarang seperti Las Vegas. Artinya, kalau kita menuju ke satu tempat untuk meningkatkan spiritualitas, berarti ada sesuatu yang tidak atau jarang dilakukan di sini nggak kira-kira? Ya tuh Bu, di sini selfie, di sana selfie. Di sini belanja, di sana belanja. Apa bedanya? Betul nggak? Sehingga tingkat sakral spirituality dalam konteks placementnya itu udah hilang. Jadi kalau bisa ke tempat yang nggak ada sinyal, nggak ada wifi, nggak ada apa-apa, sok 30 hari di situ, pasti berubah. Karena kita perlu untuk disconnected from world. Jadi intinya keberangkatan ke sana adalah changing habits. Jadi bukan nggak penting, bukan. Tapi kepentingannya bukan ketemu Allah di sana, bukan. Karena begitu datang ke sana, main jadi rada jauh nggak Bu? Begitu ngeliat orang yang sholat Allahu Akbar, ada yang gini ternyata, ada yang gini, ada yang sambil gini ternyata. Berarti meluaskan wawasan juga nggak kira-kira? Yes. Sip. Jadi berangkatnya penting nggak? Tergantung. Tergantung. Iya kan, kalau orang lain semua apa gimana kan tergantung, betul nggak? Iya. Tetapi yang paling hakikatnya adalah perjalanan haji menuju qalbu kepada Baitullah yang sejati, bukan di luar dirimu, tapi di dalam diri. Oke? Sip? Make sense? Paham? Nah, insya Allah. Ada question? Sip lah, kelihatannya udah paham banget semuanya. Paham banget aja ya pokoknya. Baik, ibu-ibu, kalau tidak ada pertanyaan, udah jam 11.50, kita masuk waktu zuhur. Cukup ya ibu-ibu ya? Sip. Dapat something hari ini? Dapat ya? Alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita tutup.
kebersamaan kita hari ini dengan hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu hatur nuhun, semoga bermanfaat. Saya minta maaf lahir dan batin sekali lagi, bukan hanya jadi knowledge tapi mudah-mudahan kita sama-sama aplikasikan. Setuju? Hatur nuhun sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.